Ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita hadir kembali untuk mengkaji sirah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini bab yang kedua tentang lembaga-lembaga pemerintahan dan keemiran di zaman jahiliyah atau zaman sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Jadi Arab itu zaman dahulu sudah dikenal dengan emir-emir atau pemerintahan-pemerintahan. Jadi tidak hanya zaman sekarang saja, tapi di zaman dahulu pun sudah dikenal ada pemerintahan yang sifatnya punya mahkota, punya kerajaan, ada juga yang sifatnya adalah pemimpin-pemimpin dari suku-suku. Jadi Arab itu terbentang dari Yaman sampai dengan daerah Syam. Itu sejak zaman dahulu sudah dipimpin oleh para kabilah-kabilah, bahkan ada kerajaan-kerajaan. Nah, yang paling terkenal dan yang paling hebat itu adalah ketika dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, atau dikenal dengan King David. Jadi King David, Raja Daud, bapaknya Nabi Sulaiman, itu memimpin kerajaan dari semenanjung Arab. Jadi dari Syam sampai ke Yaman, sampai ke daerah hampir mendekati Babilonia atau daerah Yunani. Jadi kerajaannya ini luar biasa. Nabi Daud alaihissalatu wassalam, Nabi yang paling punya kekuasaan wilayah paling luas, sampai turun kemudian putranya yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam itu masih mempunyai kerajaan yang begitu luar biasa besar. Jadi kita punya Nabi dan Rasul itu yang luar biasa. Ada yang beliau itu seorang Nabi, seorang Rasul, ya seorang raja. Di antaranya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu ya Nabi, ya Rasul, ya raja. Bahkan kerajaannya, kekayaannya itu luar biasa. Ada Nabi yang tidak punya apa-apa, bahkan miskin, bahkan dirinya sendiri itu kemudian punya penyakit seperti Nabi Ayub. Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu juga secara materi beliau itu miskin, tidak punya kekuasaan di dalam pemerintahan. Maka kita ini yang disuruh untuk mengikuti para nabi dan para rasul itu ikutannya bisa banyak. Yang kebetulan jadi pemegang kekuasaan ya berarti dapat cipratannya Nabi Sulaiman, dapat cipratannya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Atau yang punya kekuasaan ilmu yang sangat luas, itu seperti Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan, seperti juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah itu juga punya kekuasaan. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam sebelum datang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Jazirah Arab sudah terdiri dari suku-suku, sudah terdiri dari kabilah-kabilah.
Nah, suku yang terkenal dan kabilah yang terkenal yang mempunyai kekuasaan adalah yang dari keturunan Arab Aribah, yaitu dari kaum Saba. Kaum Saba yang berada di sebelah selatan dari Arab atau sebelah selatan Mekah, yaitu di daerah Yaman. Itu secara panjang lebar diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana peradaban kaum Saba yang dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Bilqis. Jadi di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam yang beliau berkedudukan itu di Syam atau di Palestina sekarang, itu kemudian ketika memimpin pasukannya, ini biasa, namanya raja yang punya kekuasaan dan ini kekuasaannya luar biasa. Tentaranya Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, tapi ya jin, ya burung, ya angin, itu jadi tentaranya Nabi Sulaiman. Jadi kekuasaannya luar biasa. Bukan hanya tentara manusia saja yang dengan peralatan yang lengkap kala itu, tapi dari mulai jin, dari mulai burung, bahkan angin pun menjadi tentaranya Nabi Sulaiman. Ketika suatu saat Nabiullah Sulaiman itu inspeksi, ini cerita tentang negeri Saba yang diriwayatkan dalam Al-Quran, ini sangat banyak sekali. Boleh mungkin bisa dilihat surat An-Naml. An-Naml ini menggambarkan dari bab yang kedua, pemerintah sebelum pemerintahan Nabiullah Muhammad SAW. Itu digambarkan Nabi Sulaiman ketika inspeksi tentara. Jadi tentara-tentara berkumpul, kemudian raja itu inspeksi, meneliti, mengabsen tentaranya, siapa-siapa yang sudah datang dan siapa-siapa yang belum datang. Ini diantara yang digambarkan, cuplikan gambaran ketika Nabi Sulaiman itu inspeksi. Ini ada di dalam surat An-Naml, diantaranya ayat yang ke-20. Itu sebetulnya panjang ini, tapi saya ambil dari mulai ayat yang ke-20. Ketika Nabiullah Sulaiman itu inspeksi tentara. Di sini disebutkan wa tafaqqadat tayra. Wa tafaqqada, dan Nabi Sulaiman itu inspeksi, memeriksa, meneliti tentara-tentaranya. At-tayra, ya, termasuk kepada tentara burungnya. Faqala malir la aro. Maka Nabi Sulaiman itu ketika memeriksa tentara-tentaranya, beliau mengatakan mali la aro, kok saya enggak melihat ya al-hudhuda, yaitu burung hudhud. Burung hudhud yang diantara burung menjadi tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Amkana minal ghaibin, apakah hudhud ini enggak hadir? Apakah hudhud ini enggak datang, kata Nabi Sulaiman. La u'azibannahu, maka Nabi Sulaiman yang terkenal tegas, beliau mengatakan la u'azibannahu, maka andai kata hudhud ini enggak datang di acara upacara inspeksi ini, maka kata Nabi Sulaiman azaban syadidan, maka pasti akan aku siksa hudhud ini. Ini di antara ketegasannya Nabi Sulaiman. Jadi memang raja itu ya butuh ketegasan supaya apa? Punya wibawa. Jadi disiplin, ketegasan itu memang sesuatu hal yang mencirikan orang sukses. Orang berhasil itu ya diantaranya tegas, diantaranya disiplin.
Sampai suatu ketika ada tentaranya yang namanya burung hudhud saja nggak datang. Ini marahnya luar biasa. Kata Nabi Sulaiman, la u'adzibanna, pasti aku akan siksa, pasti aku akan beri pelajaran hukuman kepada hudhud ini. Azaban syadidan, bahkan disampaikan dengan hukuman yang keras. Ini satu pelajaran pada kita bahwa memang nilai-nilai dalam kehidupan, khususnya satu disiplin, kemudian tegas dalam menegakkan aturan itu penting. Terhadap burung pun diperlakukan sama. Padahal tentunya tentaranya Nabi Sulaiman itu kan ribuan, dan bukan hanya manusia saja. Andai kata hudhud ini nyelinap, itu enggak kelihatan, itu ya enggak ketahuan. Tapi Nabi Sulaiman itu tahu mana yang sudah hadir, mana yang belum hadir. Termasuk hudhud ini ternyata kepantau oleh Nabi Sulaiman. Meskipun hudhud enggak datang, kemudian ditanyakan, kok saya enggak melihat hudhud? Andai kata hudhud ini ghaib, tidak hadir di acara ini, maka la u'adzibannahu 'azaban syadidan, maka aku akan hukum dengan hukuman yang sangat berat. Aula azbahanna, atau kalau enggak tak siksa, ya tak potong lehernya, kata Nabi Sulaiman. Jadi ya udah, kalau enggak hadir ya potong aja. Ini menunjukkan satu ketegasan yang luar biasa. Jadi sekali lagi memang ciri daripada orang yang berhasil itu punya disiplin tinggi. Nah, disiplin tinggi ini tentu harus menjadi gaya hidup kita, menjadi ya harian kita, itu disiplin harus. Contohnya Nabi Sulaiman itu menerapkan disiplin tegas, itu menjadi hal yang sangat ditekankan. Atau kata Nabi Sulaiman, au layatiyani, atau kalau enggak hadir, paling tidak dia datang kepadaku bisultanim mubin, dengan membawa kabar yang jelas. Jadi kalau sakit ya bilang sakit, kalau ada halangan ya ada halangan. Jadi sultanim mubin itu ada kejelasan apa sebabnya enggak hadir. Apa sebabnya enggak bisa menghadiri satu ritual, satu upacara, satu undangan dari raja. Ini yang diterapkan oleh Nabi Sulaiman. Famakatha ghairu ba'idin, maka tidak lama setelah Nabi Sulaiman itu mengatakan bahwasanya kok hudhud ini enggak hadir. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Maka hudhud ini mengatakan bahwasanya, wahai Sulaiman, aku datang membawa kabar yang kabar itu kamu belum mengetahui. Ini kabar penting, kata hudhud. Satu berita, satu kabar penting yang engkau belum mengetahui sebelumnya. Wajituka, dan aku datang kepada engkau, wahai Sulaiman, kata hudhud, min Sabain, dari negeri yang sangat jauh, yaitu negeri Saba. Satu teritori, satu wilayah di selatan Mekah, itu namanya negeri Saba. Binabain yakinin, dengan membawa berita yang meyakinkan, berita yang benar, bukan berita yang hoak. Apa yang dibawa oleh hudhud ini dari lalang buana atau dari muhibah yang jauh, dari pergi yang jauh. Kemudian hudhud ini mengatakan, inni wajadtu imra'atan, sesungguhnya aku telah melihat seorang perempuan. Tamlikuhum, yang mereka itu memiliki au utiyat min kulli syai', dan diberikan segala sesuatu kelebihan. Ada satu ratu
yang menguasai satu wilayah yang namanya Sabah, yang diberikan satu keistimewaan, satu kelebihan. Di antara kelebihannya adalah walaha arsyun azim, yang dia mempunyai singgasana azimun yang agung. Jadi punya singgasana yang luar biasa, punya kerajaan, punya istana, yang istananya itu disifati oleh Hudhud. Itu Hudhud mengatakan laha arsyun azim, dia memiliki istana yang sangat hebat, sangat besar sekali. Itu istananya Ratu Bilqis. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu tadi sejarahnya panjang. Dan ini ribuan tahun, ratusan tahun sebelum Masehi. Jadi ini sejarahnya memang sejarah yang sangat tua. Sejarah bagaimana Ratu Bilqis itu menguasai negeri Sabah. Maka dikatakan, dilaporkan oleh Hudhud, wahai Sulaiman, aku datang terlambat ini karena pergi dari tempat yang jauh. Di sini disebutkan waji'tuka min sabain binabain yakinin, saya datang terlambat ini karena habis pergi jauh dari satu negeri yang namanya negeri Sabah. Dan di sana ada seorang perempuan yang mempunyai kelebihan, dia menguasai kerajaan, bahkan memiliki arsyun azim, singgasana yang sangat besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Maka dikatakan wajadtuha, saya melihat Bilqis dan juga wa qaumaha, kaumnya Bilqis itu, yasjuduna lisyamsi, mereka itu menyembah matahari. Jadi menyembah matahari. Maka karena ini ada kerajaan, yang kerajaannya itu dan kaumnya, orang-orangnya menyembah matahari, makanya kemudian disampaikan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya ini ada ladang dakwah yang harus diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berita yang sangat penting, karena apa? Yang dulunya Sulaiman itu belum tahu kalau ada satu wilayah yang raja dan rakyatnya itu tidak menyembah Allah, tapi menyembahnya matahari. Maka kemudian disampaikan supaya apa? Supaya didakwai oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Jadi mereka yasjuduna lisyamsi min dunillah, mereka itu sujud menyembah kepada matahari min dunillah, selain Allah. Wa zayyana lahumus syaitan, dan setan telah membuat indah a'malahum, apa yang mereka perbuat. Jadi seolah-olah menyembah selain Allah itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang maksiat, bukan sesuatu yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi ya mereka itu enjoy saja. Menyembah matahari ya sepertinya mereka sudah menyembah Tuhan. Menyembah matahari seperti mereka sudah beribadah. Karena apa? Dibuat indah oleh setan. Mereka sudah tidak mau dan tidak kenal lagi sama Tuhan yang menciptakan alam semesta, bahkan yang menciptakan matahari. Mereka sudah diselipur atau ditutupi oleh setan. Jadi ya merasa mereka kalau sudah menyembah matahari sudah beribadah. Mereka kalau sudah menyembah matahari seperti sudah menyembah Tuhan. Padahal ini jauh sekali dari hakikat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasaddahum an sabili fahum la yahtadun. Mereka karena tidak mendapatkan hidayah petunjuk, maka cara menyembahnya dan yang disembahnya pun salah. Yang disembahnya pun bukan Tuhan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yasjudu lillah, maka mereka tidak menyembah lillah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi yukhrijul khab'a,
yang Allah itu telah memberikan rizki kepada kita, mengeluarkan rizki dari langit, diturunkan melalui hujan, wal ardi, dan juga ditumbuhkan tanaman-tanaman itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak tahu, karena tadi sudah diselipurkan, sudah disalahkan, sudah diselewengkan oleh setan, sehingga sama Tuhan sendiri pun tidak kenal. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Wa ya'lamu ma tukhfuna. Dan dia mengetahui, ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang samar dan yang tampak. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disifati Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang menguasai arsy yang maha agung. Ini satu ayat yang untuk membantah tadi, kalau Hudhud mensifati singgasana kerajaannya Bilqis itu dengan laha arsyun azim, maka Allah kemudian gak terima, arsku ini lebih hebat, arsku ini lebih besar daripada arsnya atau singgasananya Ratu Bilqis. Makanya kemudian Allah sampaikan, dan Allah sekaligus memperkenalkan kepada mereka, Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Arsyil Azim, yang mempunyai arsy, yang mempunyai singgasana yang sangat agung. Itulah singgasana Allah di langit, di arsy yang maha luas dan maha indah, arsyun azim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan sedikit tentang satu gambaran wilayah di sebelah selatan Mekah yang namanya negeri Sabah. Yang negeri Sabah itu dulunya luar biasa, semua tanaman ada di sana. Jadi subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi. Tidak seperti sekarang. Sekarang kan semuanya kemudian hanya terlihat dengan gurun pasir. Adanya hamparan pasir-pasir, batu-batuan yang banyak. Tapi dulu itu adalah negeri yang sangat makmur, negeri yang sangat indah, hijau, dan tanaman-tanaman tumbuhan itu tumbuh di sana luar biasa. Ya barangkali bisa digambarkan seperti Indonesia. Jadi tanaman tumbuh itu di mana-mana. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan negeri Sabah ini dengan negeri yang subur, yang ditandai saat itu sudah ada peradaban. Negeri Sabah itu ada sungai yang namanya Sungai Aldona, itu sungai besar. Sungai itu kemudian dibendung, namanya Bendungan Arif. Bendungan Arif itu berada di tengah-tengah kota Arif, yaitu negeri Yaman. Itu ada sungai besar, ini digambarkan dalam Al-Quran, itu Sailal Arimi. Jadi ada satu peristiwa besar di mana negeri Sabah yang makmur, gemah ripah, loh jinawi, yang punya masyarakatnya itu luar biasa, tidak ada kekurangan, yang dicirikan masyarakatnya mereka itu sudah peradabannya tinggi. Jadi ketika ada sungai, itu sungainya dibendung. Sungai di tengah-tengah kota, yaitu Sungai Ma'rib atau di kota Ma'rib. Sungainya namanya Sungai Aldona. Itu dikenal dengan Bendungan Ma'rib, yang tingginya itu 16 meter, lebarnya 60 meter, yang panjangnya itu 620 meter, hampir 1 kilo. Itu panjang dari bendungan. Padahal di zaman belum ada teknologi, itu sudah bisa membendung sungai yang besar dijadikan sebagai media irigasi.
media untuk mengairi dari tanah sawah-sawah yang diairi itu sekitar 9 ribuan hektar. Jadi betul-betul tanahnya subur makmur. Makanya digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lisabain fi maskanihim ayatun. Laqad kana lisabain, dan benar-benar ada di negeri Saba itu fi maskanihim, yaitu di tempat tinggal mereka. Tempat tinggal orang-orang negeri Saba, orang-orang kaum Saba. Ayatun, yang menjadi ayat, yang menjadi tanda-tanda bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Supaya kita tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama seperti kesalahannya kaum Saba. Maka kemudian diceritakan kembali oleh Allah bagaimana negeri Saba yang negerinya itu gemah ripah loh jinawi kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran gemah ripah loh jinawinya gimana? Kata Allah dalam Al-Qur'an, jannatani min yaminin wa shimalin. Ada 2 kebun-kebun. Jadi sepanjang sungai itu, di kanan dan kiri sungai itu digambarkan jannatani, seperti 2 surga. Karena apa? Kebun-kebunnya sangat luas. Tanaman-tanamannya sepanjang sungai itu luar biasa. Makanya kemudian masyarakatnya jadi makmur. An yaminin wa shimal, di kanan dan di kiri. Jadi kalau kita jalan di kanan kiri jalan itu ya pohon-pohon, ada tanaman-tanaman yang begitu luas. Ya tidak ubahnya Indonesia lah gambarannya kalau kita misalnya jalan kemana, ke Wonosobo atau jalan ke Gunung Kidul, itu ya gambarannya seperti itu. Kanan kiri penuh dengan tanaman. Kanan kiri itu penuh dengan tumbuhan, dengan buah-buahan yang tidak kurang. Kemudian Allah sampaikan, kulu mir rizki rabbikum, makanlah dari rizki yang telah Tuhan kalian berikan. Washkurulah, dan bersyukurlah. Nah, ini kunci dari apa yang dikabarkan oleh Allah. Ketika Allah telah menyiapkan kepada kita makanan yang tidak kurang, maka bersyukurlah. Karena apa? Syukur ini menjadi kunci. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini satu rumus pasti. Di antara kepastiannya apa? Kalau kita bersyukur nikmatnya pasti tambah. Tapi kalau kufur, inna azabi lasyadid. Azabnya Allah sungguh amat pedih. Nah, di antara yang diazab oleh Allah karena kekufurannya adalah kaum Saba, yang negerinya tidak kurang suatu apapun, tapi kok sama Allah saja tidak kenal, sama Tuhan saja tidak kenal. Ini kan namanya orang gak syukur. Yang ngasih tidak dikasih penghormatan, tidak terima kasih kepadanya, tapi justru terima kasihnya kepada orang lain. Tidak menyembah Allah, tapi justru nyembahnya matahari. Padahal matahari nggak punya kontribusi apa-apa. Matahari tidak punya kontribusi terhadap mereka. Wong matahari itu sendiri yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara ketidaksyukuran adalah orang yang tidak kenal Allah, orang yang tidak mau berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi negeri Saba itu disifati jannatani an yaminin wa shimalin. Kanan kirinya penuh dengan tanam-tanaman. Bahkan dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negerinya yang baik, negerinya yang luar biasa, tidak ada kurang. Wa rabbun ghafur, dan bahkan Tuhannya itu kemudian memberikan ampun.
Tapi karena tadi mereka itu yang tidak mau bersyukur, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aridu fa'arsalna alaihim, negeri yang asalnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kemudian diazab, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Fa'aridu, karena mereka berpaling dari ajaran-ajaran yang lurus yang dibawa oleh Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, yang diajarkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Mereka ketika didakwai kemudian mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kemudian kami utus kepada mereka sailal arimi, yaitu banjir bandang. Kami datangkan kepada mereka sailal arimi, banjir bandang. Jadi negeri yang asalnya setelah Nabi Sulaiman itu menundukkan negeri Sabah yang tadi digambarkan dari Hudhud itu menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, yang kemudian Nabi Sulaiman itu mengirimkan dakwah utusan kepada Ratu Bilqis. Utusannya ini disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, itu idhab bi kitabi hadza. Ini dalam surat An-Naml, itu ceritanya luar biasa. Idhab bi kitabi hadza fa'alqi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Jadi ketika utusannya Nabi Sulaiman itu membawa surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang suratnya Sulaiman itu sudah surat dakwah. Jadi Ratu Bilqis yang menyembah matahari, kaumnya juga menyembah matahari, lalu didakwai oleh Raja Sulaiman. Didakwai dengan membawa surat, wahai Bilqis, innahu min Sulaiman, innahu, bahwasanya surat ini dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya atas nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha rahman dan zat yang maha rahim. Jadi dakwah itu kepada siapa saja. Kalau dakwahnya raja ya dengan raja, dikasih surat. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu sudah memimpin Madinah, itu juga memberikan beberapa surat kepada raja-raja, termasuk kepada Raja Heraklius. Raja Heraklius yang disurati oleh Nabi Muhammad SAW untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dakwah. Dakwahnya Nabi Sulaiman juga begitu, mengirim surat kepada Bilqis dengan menuliskan bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, janganlah kalian bersikap sombong atau berlaku sombong. Wa'tuni muslimin, dan datanglah, tunduklah kepada kami dengan menjadi orang yang tunduk, menjadi muslim, menjadi orang yang tunduk. Jadi muslim itu artinya tunduk kepada hukum-hukumnya Tuhan. Jadi ketika ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita itu adalah dakwah. Kewajiban kita adalah mengajak. Seperti tadi disampaikan surat untuk diajak supaya tidak berlaku sombong dan supaya dia itu tunduk kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Qalat, maka berkata Bilqis, ya ayyuhal mala aftuni fi amri. Wahai para pembesar, jadi semua pembesar-pembesar di bawah naungan Ratu Bilqis itu dipanggil. Aftuni fi amri. Berilah aku suatu pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap masalahku, yaitu ketika aku diberikan surat oleh Nabi Sulaiman.
Ma kuntu qati'atun amran hatta tasyhadun. Tidaklah aku memutuskan perkara, kata Bilqis, kecuali aku minta pertimbangan kalian dulu. Maka para pembesar-pembesar dari Ratu Bilqis itu mengatakan, qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid. Ini yang menunjukkan bahwasanya bahwa Bilqis atau Ratu Bilqis itu punya kerajaan yang luar biasa hebat. Tentaranya hebat, kerajaannya besar. Dibuktikan bahwasanya para pembesar-pembesar dari Ratu Bilqis itu mengatakan ketika diundang oleh Ratu Bilqis, nahnu ulu quwwah. Kami ini adalah orang-orang yang kuat, tentara-tentara yang hebat. Wa ulu ba'sin syadid. Dan kami juga memiliki keberanian yang luar biasa. Andai kata engkau memerintahkan kami berperang melawan Sulaiman, ya kami akan perang, kata mereka. Ini menunjukkan satu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh mereka, tentara-tentara Bilqis. Wal amru ilaik, dan perkara ini adalah semua keputusan milikmu wahai Ratu Bilqis, kata pembesar-pembesar. Fangzur maza ta'murin, maka pikirkanlah kembali apa yang engkau akan putuskan. Ternyata kemudian yang diputuskan oleh Bilqis itu, dia mengirimkan utusan kepada Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tapi sebelum utusan itu datang ke Nabi Sulaiman, itu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam sudah mengambil singgasananya dulu, diambil ke singgasananya Raja Sulaiman. Ketika Ratu Bilqis itu datang, itu kemudian Bilqis itu terkejut, loh ini kok singgasanaku sudah ada di sini, singgasanaku sudah ada di kerajaannya Sulaiman. Akhirnya walhasil Ratu Bilqis ini kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengikutnya semuanya beriman. Makanya kemudian negerinya ini disifati oleh Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena negerinya itu loh jinawi, gemah ripah yang luar biasa, tidak ada satu kekurangan apapun. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan itu kemudian mengampuni. Karena apa? Karena mereka kemudian tunduk dan masuk Islam, masuk mengikuti ajaran Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nah, mengapa kemudian mereka itu disiksa? Karena setelah wafatnya Ratu Bilqis itu, setelah kurun yang jauh dari anaknya Ratu Bilqis kemudian sampai keturunan-keturunannya, mereka itu balik kufur lagi. Balik kemudian dia menyembah matahari lagi. Kemudian mereka tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang digambarkan dalam Al-Qur'an, fa'aridu, mereka itu berpaling dari ajaran-ajaran Nabi Sulaiman. Yang tadi sudah didakwahkan, mereka sudah mengikuti. Ternyata mereka kemudian berpaling ke agamanya yang dulu, ke agamanya, keyakinannya nenek moyang mereka. Nah, ini yang kemudian Allah karena mereka kembali lagi kepada keyakinan awal, mereka kembali lagi kepada kekufurannya, Allah kemudian menurunkan azab. Fa'aridu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Kemudian Allah datangkan banjir bandang. Fabaddalnahum bijannataihim. Jadi banjir bandang yang disebabkan karena tadi bendungan yang begitu besar itu ambrol, hancur. Bendungan yang begitu luar biasa dengan debit air yang sangat banyak, kemudian bendungannya jebol. Airnya kemudian meluap kemana-mana. Walhasil kemudian Sabah itu tenggelam. Jadi Sabah itu tenggelam, akhirnya mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini satu gambaran pelajaran yang luar biasa. Jadi kalau kita itu kemudian sudah diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah, bahkan Allah itu mengenalkan diri kepada kita. Enggak usah kita cari-cari siapa Allah, seperti Nabiullah Ibrahim dulu. Kita enggak usah nyari-nyari, kita enggak usah repot-repot, Allah sudah mengenalkan diri. Bahwasanya Allahu la ilaha illa huwa. Dalam ayat yang lain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qul huwallahu ahad. Itu Allah mengenalkan diri kepada kita. Maka kalau Allah sudah mengenalkan diri kepada kita, kok sampai kemudian kita masih enggak kenal dengan beliau, kita enggak kenal dengan Allah, kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemungkinan untuk seperti kaum Saba itu ya masih terbuka. Karena apa? Rumusnya dalam Quran, ini dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra itu rumusnya in uttum udna. Jika kalian itu kembali kepada kekufuran, maka udna, kami pun akan kembali mengazabnya. Ini sama seperti dulu di zaman Palestina. Itu ketika mereka itu tidak mau bersyukur, maka Palestina kemudian dijajah oleh Nebukadnezar, oleh satu kekuatan dari Babilonia. Ini karena apa? Mereka itu kemudian sudah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi kekufuran, termasuk di sejarah kaum Saba, mereka yang asalnya sudah beriman kemudian kufur lagi, maka Allah kemudian mengazab kembali. Ini satu rumus dalam kehidupan. Siapa yang kemudian syukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada hukum-hukum Allah, maka nikmatnya terus akan ditambah. Tapi kalau sudah mulai kufur, maka pasti azab itu sudah mulai akan datang. Jadi ketika kita alhamdulillah diberikan negeri yang aman, damai, gemah ripah, tidak ada satu kekurangan, ini kewajiban kita adalah menjaga jangan sampai kemudian turun azab. Menjaganya dengan apa? Ya kenal dengan Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara siklus kehidupan. Siklus kehidupan manusia itu seperti itu. Makanya kalau kembali, ya Allah kembali menyiksa. Kalau dia kembali syukur, Allah kembali memberikan tambahan nikmat. Ini rumus yang enggak bisa dibantah lagi. In uttum udna, kata Allah. Kalau kalian kembali kepada kekufuran, udna, kami pun kembali untuk menghukum. Makanya supaya kita tidak sampai seperti kaum Saba, alhamdulillah kita sih di Indonesia masih berkumandang azan, masih kita ngaji, masih kita rukuk dan sujud. Mudah-mudahan meskipun banyak sekali misalnya bencana itu mudah-mudahan bukan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah SAW, satu daerah, satu wilayah yang itu kemudian masih ada kalimat Allah itu dikumandangkan, kalimat Allah itu masih disebut, maka tidak akan terjadi yang namanya azab. Ya bencana mungkin sebagai pengingat aja, mungkin banjir, ada tanah longsor, ada likuifaksi, ada gunung meletus. Ini untuk mengingatkan kita saja. Karena itu sebagai pengingat supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fa'arsalna alaihim sailal arimi, Allah kirimkan banjir bandang yang disebabkan mereka itu kemudian berpaling dari tauhid. Fabadalnahum bijannataihim, kemudian kami gantikan kebun-kebun yang asalnya itu luar biasa,
kami ganti dengan jannataini zawatai ukula khamtin, dengan tumbuh-tumbuhan yang rasanya itu sudah nggak bisa dimakan, rasanya pahit, tumbuh-tumbuhannya juga berduri. Yang dulunya itu kalau tumbuh ya tumbuhan dengan buah-buahan yang enak, yang manis. Tapi setelah banjir bandang, kemudian yang tumbuh itu hanya tumbuh-tumbuhan yang pahit, bahkan tumbuh-tumbuhan yang berduri. Wa aslin, juga di sana ada buah asal, buah yang berduri. Wa syai'in min sidrin qalil, dari buah sidr yang tadi yang banyak durinya, yang enggak ada buahnya. Ini satu ganti dari azab dari Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan mereka itu tidak mau bersyukur. Mereka itu kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu gambaran dari Allah yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai gambaran bahwa sebelum Rasulullah SAW itu dilahirkan ke Mekah, itu Mekah atau Jazirah Arabia yang awalnya itu adalah tanah yang subur makmur, setelah itu kemudian jadi tanah yang kering kerontang, padang pasir, yang di sana tidak tumbuh-tumbuhan, yang di sana itu tidak ada sumber mata air. Nah, ini. Itulah gambaran dari wilayah-wilayah Arab sebelum baginda Rasulullah SAW itu dilahirkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, tentaranya Bilqis itu mengatakan, nahnu uli quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kami ini adalah tentara-tentara yang kuat, dan kami ini pemberani, bukan penakut. Andai kata engkau Bilqis kemudian memerintahkan kami untuk menyerang Sulaiman, maka kami siap. Tapi akhirnya kemudian Bilqis itu tunduk di bawah kekuasaan Sulaiman dan masuk Islam. Mereka di bawah naungan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan itu satu gambaran negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita Indonesia juga termasuk negeri yang itu. Karena apa? Ini diantara doa-doanya yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya negeri kita itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti negerinya Ratu Saba atau Ratu Bilqis. Itu luar biasa. Dalam gambaran-gambaran sejarah itu digambarkan negeri yang tidak pernah kekurangan makanan. Jadi negeri yang tidak pernah ada orang yang kelaparan. Itu hebat sekali. Karena tadi memang negerinya itu tanahnya itu subur, makmur, gemah rimah loh jinawi. Jadi tidak ada orang yang di sana itu yang kelaparan. Kalau di Indonesia kan meskipun kita banyak hutan, banyak tanaman, masih ada untuk yang makan saja susah. Nah, ini berarti masih belum baldah thayyibah, belum negara yang baik. Tapi insya Allah dengan pengelolaan negeri ini dengan baik, amanah, dan yang paling penting itu adalah bertauhid, beribadah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya kuncinya. Makanya disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan diberikan kecukupan. Kecukupan rezeki, kecukupan semuanya. Itu akan diberikan kecukupan ketika seseorang atau komunitas atau suatu kaum itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menanamkan tauhid kepada anak-anak kita, menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Apalagi di zaman sekarang itu penyakitnya tauhid itu kan luar biasa. Penyakitnya tauhid itu dari mulai media sosial yang mengajarkan tentang anti agama,
bahwasanya Tuhan itu enggak ada. Ini yang digembar-gemborkan oleh orang-orang ateis. Ini kalau kita melihat media sosial itu kan perang opini luar biasa. Bahkan mereka itu dengan logika yang masuk akal kalau kita enggak punya dasar. Kalau kita, anak-anak kita enggak punya pondasi logika dasar tentang tauhid yang benar. Ini kalau disodorkan dengan logika mereka ini seolah-olah mereka logikanya benar. Misalnya apa? Mereka dengan logika bahwa sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tidak bisa diindra, itu enggak ada kata mereka. Nah, Tuhan itu kan tidak tampak. Tuhan itu kan sesuatu yang tidak bisa diindra. Maka dengan logika seperti tadi sepertinya kok koyo-koyo bener. Sesuatu yang tidak tampak, tidak konkret, tidak bisa diindra ya berarti tidak ada. Padahal apa? Pengindra kita justru yang terbatas. Bukan karena tidak ada. Jadi Tuhan yang maha tidak tampak, Tuhan yang maha lembut, itu bukan berarti tidak ada, cuman kita pengindranya atau alat pengindra kita yang terbatas. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada kemudian enggak ada. Makanya kemudian Allah itu kan disifati sebagai Allah itu yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Jadi Tuhan itu harus ada, harus wujud. Allah itu kidam, terdahulu. Tidak boleh Allah kemudian lahirnya kemudian. Kemudian Tuhan misalnya lahirnya di bumi, seperti misalnya Isa dianggap Tuhan, padahal Isa itu lahirnya di bumi. Fir'aun dianggap Tuhan, padahal Fir'aun itu lahirnya di bumi. Maka enggak boleh sesuatu yang baru datang, sesuatu yang hadis atau baru kok disifati sebagai Tuhan. Maka Tuhan itu ya wajib wujud, wujud itu ada. Wajib kidam, terdahulu. Wajib bako, kekal. Makanya Allah itu kemudian mensifati, Allah itu punya sifat az-zahir wal batin. Dalam Asmaul Husna kan ada. Allah itu adalah az-zahir, zat yang maha tampak. Sebetulnya Allah itu sangat-sangat tampak. Kalau kita itu kemudian punya hati yang jernih, punya penglihatan yang jernih, Allah itu tampak, maha tampak banget. Karena Allah mensifati az-zahir, maha tampak. Tampaknya gimana? Ya tampaknya dengan kita melihat semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka yang tergambar di dalam benak kita itu Allah. Wah, itu kok gunung luar biasa indahnya. Pasti kita akan mengatakan ada yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat apapun itu yang tampak itu adalah zat yang mencipta. Makanya kemudian Allah disifati sebagai az-zahir. Kok kemudian ada orang yang sampai tidak mengenal Allah zat yang maha tampak tadi? Ya kebangetan kata Allah. Wong tampak cetha welo-welo kok sampai enggak kenal Tuhan. Makanya kemudian kita ini, anak-anak kita harus dibekali dengan iman tauhid yang luar biasa. Karena pergumulan dari opini, dari pendidikan-pendidikan, dari media sosial itu luar biasa. Seperti tadi, orang-orang ateis dengan mengatakan Tuhan tidak ada karena memang tidak bisa diindra. Maka ya kita bisa membantah bahwasanya yang tidak ada bukan berarti tidak ada. Ketidakadaannya Tuhan itu karena keterbatasan indera kita untuk melihat. Andai kata indera kita itu bisa melihat dengan hati yang jernih, maka kita akan melihat tampaknya Allah yang begitu jelas.
Makanya disifati az-zahir wal batin. Allah yang maha tampak dan juga maha batin, maha lembut, maha tidak tampak. Karena memang secara indera kita nggak bisa mengindra Allah, nggak bisa melihat Allah secara langsung, nggak bisa mendengar Allah secara langsung. Itulah Allah yang al-batin, maha tersembunyi. Tapi juga Allah maha tampak. Karena apa? Karena kita melihat semua yang diciptakan Allah itu pasti kemudian kita akan melihat, oh, Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting di dalam pelajaran kita hari ini adalah pelajaran bagaimana menanamkan betul akidah tauhid. Akidah tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, termasuk Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam mengajarkan tauhid. Nabiullah Sulaiman juga mengajarkan tauhid. Sedangkan kalau ada tafsir-tafsir mengenai Nabi Sulaiman dan yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu pernah ke Indonesia, nyatanya itu ada tinggalannya yaitu Borobudur. Kan ada itu buku karangannya dari Kiai Haji Fahmi Basha. Beliau memang meneliti Borobudur, yang menurut beliau Borobudur itu tinggalannya Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena dari penelitian beliau memang semuanya artefak-artefak yang di Borobudur itu tergambar persis di Quran. Jadi di Borobudur kalau panjenengan pergi ke sana, itu cerita tentang Nabi Daud yang meninggal dunia, itu meninggalkan tabut itu kotak peti. Yang beliau itu memegang tongkat Nabi Sulaiman, diamanai peti tabut dari bapaknya. Kemudian beliau menjaga peti itu sampai beliau itu meninggal dunia dalam keadaan duduk memegang tongkat. Sampai tentaranya itu nggak tahu kalau Sulaiman itu sudah meninggal dunia. Taunya itu setelah tongkatnya itu kropos, baru kemudian jatuh, baru tahu oh Nabi Sulaiman itu meninggal dunia. Itu juga gambarannya pahatan-pahatan patungnya itu ada di Borobudur. Saya kebetulan pernah mengikuti ekspedisi yang keempat beliau. Itu diceritakan secara runtut dan itu gambarannya ada. Beliau sampai berkesimpulan tidak mungkin yang membuat Borobudur itu nggak tahu kitab. Nggak mungkin. Karena apa? Karena runtutan ceritanya itu begitu runtut, seperti yang digambarkan Quran. Misalnya digambarkan Quran, Bilqis itu ketika datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman, itu kan melewati satu seperti kolam sehingga bajunya atau roknya Bilqis itu diangkat. Itu juga ada gambaran reliefnya begitu. Reliefnya ada putri, ada seorang raja yang dia itu jalan di atas air dengan nyincing pakaiannya. Yang di bawahnya itu ada air, ada kemudian ada relief ikan dan sebagainya. Itu sangat jelas. Sampai kepada gambaran surga yang digambarkan patung-patung ini menurut Fahmi Basha ya, dalam bukunya beliau itu. Jadi patung-patung di Borobudur itu bukan patung-patung yang telanjang sebetulnya. Kita kan tahunya patungnya telanjang. Padahal itu bukan telanjang, tapi pakaian yang super tipis dengan kain yang sangat tipis. Buktinya apa? Buktinya di belakangnya patung itu ada wironnya. Jadi di belakangnya patung itu ada wironnya. Wiron pakaian kalau dilipat-lipat itu kan, itu ada wironnya. Itu artinya apa? Bahwa itu sebetulnya
menggambarkan ini adalah berpakaian, tapi pakaiannya yang sangat tipis. Jadi di antara gambaran-gambaran itu kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Borobudur itu peninggalannya Nabi Sulaiman. Sampai kemudian beliau mengatakan Sabah itu ya negeri Sabah yang ada di Klaten itu ada peninggalan namanya Sidrin Kolil. Jadi satu peninggalan yang tinggal sedikit, tinggal puing-puingnya. Itu gambarannya kerajaannya Bilqis. Dan banyak sekali yang beliau ungkap. Tapi untuk masalah kebenarannya wallahu alam, karena memang digambarkan di dalam hadis itu Sabah itu berada di negeri Yaman, Tapi karena ini memang satu sejarah yang ribuan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Masehi, ya untuk mengungkapnya ya hanya wallahu alam. Tapi memang kalau dari segi apa yang ada di dalam Borobudur itu ya hampir mirip, bahkan persis seperti apa yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu. Barangkali ada pertanyaan, atau menambahkan.